Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 0,26% ke angka 6.647. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten hari ini terpantau bergerak naik dan ternyata BlackRock mulai masuk kembali melakukan akumulasi setelah sebelumnya melepas saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya coba analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas bisa kita lihat 2 hari terakhir mencoba untuk rebound dari support di 1450. Dan hari ini bisa kita lihat sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar 1580. Tapi ingat, walaupun 2 hari terakhir berhasil rebound, cara candle Pegas masih belum oke selama belum terkonfirmasi break garis EMA 50 150 ini. Jadi saat ini berada tepat di garis EMA 150 di sekitar harga 1550. Dan cara candle bisa kita lihat sebenarnya untuk Pegas saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Dan keluar pemberitaan dengan judul ada yang diam-diam lawan arus di saham Pegas. Jadi firma investasi terbesar dunia yaitu BlackRock Inc. diam-diam melawan arus lepas pemodal jumbo di saham Pegas. Jadi sejak Februari, BlackRock terpantau mulai melakukan akumulasi. Jadi sampai Kamis tanggal 13 Maret ini, BlackRock masih melanjutkan aksi borong saham Pegas sepanjang perdagangan bulan ini. Sebesar 2,96 juta lembar saham Pegas. Sepanjang periode berjalan kuartal 1, BlackRock telah mengakumulasi 7,67 lembar saham Pegas. Jika dibandingkan dari posisi terakhir di kuartal 4 tahun 2024 sebesar 215,70 juta lembar. Di sisi lain, beberapa investor yang terpantau melepas saham Pegas. Di antaranya ada Wisdom Tree Inc. yang sepanjang Maret telah melepas 2,64 juta lembar. Jadi ada beberapa perusahaan besar seperti State Street Corp juga mulai melepas saham Pegas. Mirai Asset Financial Group juga melepas saham Pegas. Jadi cuma BlackRock yang terpantau masih masuk akumulasi sampai bulan ini. Tapi secara teknikal memang mulai membaik, tapi tetap menurut saya harus hati-hati. Apalagi jika kita perhatikan broker summary, pada kenaikan hampir 3% ini asing memang terpantau masuk, tapi akumulasi ini kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 2 minggu terakhir. Dan kenaikan 2% lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk Pegas, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 1550 sampai 1500, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Pegas ternyata minggu ini gagal break garis EMA 50 150. Jadi jika terpantau gagal break dan mulai melemah di bawah 1550, maka potensi untuk kembali ke 1500 sampai 1450 masih lumayan besar. Karena bisa saja ini hanya technical rebound, setelah itu Pegas kembali melemah. Apalagi kenaikan hari ini tidak ada akumulasi dan candle hari ini juga tidak meyakinkan. Jadi untuk yang masih hold saham Pegas, secara teknikal saat ini walaupun bisa rebound, bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Atau teman-teman hold saja terus selama 1450 tidak dilewati. Karena bisa kita lihat dari Oktober tahun lalu, Pegas selalu kuat berada di atas zona support ini. Oke, sekarang kita akan coba update pergerakan dari saham INTP. Bisa kita perhatikan sini INTP saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan secara teknikal INTP juga bergerak sangat downtrend, tapi dalam 2 minggu ini mulai mencoba untuk membentuk high low. Jadi bisa kita perhatikan di sini sebelumnya sempat menyentuh sekitar 4470 sampai 4500. INTP mulai rebound, saat ini mulai membentuk high low dan sekarang mencoba untuk melewati harga 4780 sampai 4800. Jadi INTP bisa menarik apabila dalam 1 minggu ke depan berhasil break 4800. Karena apabila berhasil break akan mulai bangkit dari downtrendnya, akan mulai membentuk high low dengan target berikutnya di harga 5000. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan INTP hari ini, bisa kita perhatikan di sini asing sampai saat ini masih terus masuk walaupun sempat keluar beberapa hari sebelumnya di tanggal 5 sampai tanggal 7. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat dari Februari asing terus masuk akumulasi. Dan di broker summary pun kenaikan 2% lebih hari ini terpantau juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi karena sudah mulai ada inflow, secara teknikal saat ini mulai rebound
INTP Musa menarik untuk coba dipantau, walaupun teman-teman sebelumnya belum sempat dapat saham INTP. Musa masih bisa buy on breakout apabila INTP bisa break 4.800 minggu ini dan target terdekat di 5.000 karena memang saat ini masih berupa resisten psikologis. Apabila mencoba break masih gagal secara teknikal, INTP masih akan sideways, jadi masih ada potensi untuk kembali ke 4.800. Jadi untuk yang sudah punya di sekitar 4.470 sampai 4.500, menurut saya selama masih kuat di atas 4.500 teman-teman masih mau hold, itu masih bisa di hold. Tapi lebih oke ada pertimbangkan untuk swing. Take profit apabila INTP ternyata kesulitan untuk break harga 5.000. Setelah itu beruntung kembali di harga bawah untuk re-entry kembali. Selanjutnya saham film bisa kita perhatikan. Film juga hari ini naik 7% lebih ke 3.010. Jadi saat ini film masih mencoba untuk naik kembali di atas zona 3.000 sampai 3.100. Setelah sebelumnya sempat menyentuh 2.800. Jadi film juga secara teknikal saat ini masih bergerak sangat downtrend. Setelah turun atau menembus garis EMA 50 150. Dan setelah turun bisa kita lihat film sempat menyentuh 3.400, sempat rebound, terbentuk dua candle hijau, tapi ternyata hanya technical rebound, satu masih melanjutkan low. Jadi saat ini juga tetap Musa harus hati-hati apabila film ternyata gagal melewati zona 3.000 sampai 3.100 nih. Dan apabila gagal break, tetap secara teknikal masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan kembali ke 2.800. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan film hari ini, bisa kita perhatikan memang ini ada akumulasi. Jadi bisa kita lihat di sini, asing terpantau masuk akumulasi, dan broker summary ini juga terpantau ada akumulasi. Tapi secara teknikal, film baru akan oke menurut apabila berhasil break 3.000 sampai 3.100 atau minimal bisa bertahan di atas harga 3.000. Selama masih gagal naik di atas 3.000 secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan low. Jadi untuk film menurut saya saat ini masih beresiko untuk coba entry apabila masih gagal melewati zona ini. Selanjutnya saya coba analisa UMVR. UMVR hari ini juga naik hampir 10% ke 1.260. Secara teknikal UMVR juga saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi mulai membentuk high low setelah berhasil melewati harga 1.000. Bisa kita perhatikan di sini setelah menyentuh harga 1.000, UMVR berhasil rebound, berhasil bangkit. Saat ini mencoba untuk melewati harga 1.300. Jadi UMVR juga menarik apabila berhasil break 1.300 karena potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya juga lumayan besar dengan target kenaikan di sekitar 1.400 sampai garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk UMVR, bisa kita perhatikan di sini asing juga 1 minggu terakhir sudah mulai masuk setelah sebelumnya asing terus keluar. Di broker summary pun terpantau ini ada akumulasi besar. Jadi UMVR karena terus ada akumulasi secara teknik juga sudah mulai membentuk high low. Saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1.300 dan potensi untuk break 1.300 menuju 1.400 juga menurut saya masih lumayan besar. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham UMVR, menurut saya wait and see, lihat apakah berhasil break 1.300. Apabila mencoba break masih gagal, sebaiknya jaga entry. Kan secara teknikal UMVR masih ada potensi saya lihat untuk kembali melemah ke 1.100 sampai harga 1.000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.